kepolisian itu juga salah satu pihak yang sebetulnya ikut ditunjuk, Pak. Cukup bertanggung jawab juga, karena kan ada masyarakat nelayan yang cerita begini, kan tidak mungkin Mbak, mereka bambu segitu ratusan ribu bambu dibawa, tidak mungkin dengan mobil kecil, truknya itu kelihatan, melintas itu jalan kelihatan, petugas pasti lihat dong, nggak mungkin mereka bisa masuk kalau tidak ada izin, kayak semacam itulah Pak. Jadi diduga ada pembiaran juga dari tingkat kepolisian yang terkecil di daerah tersebut. Betul. Sementara mereka sekarang jeruk makan jeruk gak tuh Pak? Harus mereka juga yang mengusut ini. Betul, bahkan dari keterangan masyarakat juga yang waktu diskusi dengan saya ini mengatakan bahwa itu dikawal juga gitu ya, ada backingnya gitu ya. Tetapi kan itu saya menganggapnya masih dalam bahasa rumor lah, artinya keterangan masyarakat yang perlu diuji, dan bagi saya, bagi Ombudsman hal seperti itu akan diminorkan dan kami akan pegang teguh tupoksinya mereka. Nah, karena Ombudsman tugasnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tupoksi mereka. Jadi yang Ombudsman tutup ya jalankan tupoksi mereka sebagai penegak hukum dalam mengusut kasus ini gitu. Dan lagi-lagi Pak, biasanya kalau sudah bergantung, sudah objek kita bicara soal korporasi besar, kita tahulah ada istilah hukum itu kan tajamnya ke bawah Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Ini kan atas banget ini yang mau disasar begitu kan, yang banyak diduga berperan. Jadi ya kita menantikan ya apakah aparat penegak hukum kita bisa menunjukkan taringnya kali ini, dan bukan hanya kepolisian tapi juga KPK. Dari Bang Gufron juga akan melapor ke KPK? Rencananya kalau tidak ada halangan besok hari Jumat ya? Ya, bersama beberapa mantan pimpinan KPK. Oke, apa yang mau dilaporkan? Melaporkan aduan. Langsung, nama satu orang? Dan tentu oknum-oknum pejabat pemerintah, karena ini kan undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Ada suap, ada praktek-praktek gratifikasi, penyalahgunaan jabatan dan wewenang ya terkait dengan proyek yang terjadi di Tangerang. Ke KPK karena tidak mungkin ini terjadi tanpa adanya suap, begitu menurut Bang Gufron? Ya pasti, karena untuk proyek-proyek yang besar itu pasti melibatkan oknum-oknum pejabat, dan itu pasti ada aliran-aliran uang. Dan kami sudah sebut nama itu, salah satunya adalah mantan Bupati Tangerang yang kami yakini kita duga terlibat dalam praktek-praktek kotor itu, memuluskan proyek PIK 2 termasuk juga PSN PIK 2. Mantan Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar. Yang bikin video itu. Yang bikin video bukan? Iya, yang di podcastnya Novel Baswedan kemarin saya udah ungkapkan itu semua. Karena pada saat awal-awal dulu tahun 2014-2015 itu sebetulnya sudah ada prakondisi untuk penggusuran lahan untuk PIK 2. Tapi namanya bukan Pantai Indah Kapuk ya, Pantai Indah Kosambi. Makanya Jaki dulu pernah diperiksa KPK, ditanya apakah ada hubungan PIK 1 dan PIK 2. Jaki jawab tidak ada hubungannya, karena ini adalah Pantai Indah Kosambi. Dan sekarang terungkap bahwa PIK 2 bagian dari PIK 1. Dan namanya bukan Kosambi ya? Bukan, ganti. Bahkan kalau kita masuk ke PIK 2, tidak ada itu selamat datang Kabupaten Tangerang. Nggak ada, langsung selamat datang PIK 2. Jakarta New City. Jakarta New City. Nggak ada itu, Dadap, Kosambi, nggak ada, hilang namanya. Jadi akan ada nama-nama besar yang dilaporkan ya? Ya, tapi kalau tidak ada halangan, kita masih koordinasi sampai malam ini. Kenapa? Ada potensi halangan? Seharusnya hari ini. Seharusnya hari Kamis? Iya, seharusnya hari ini. Makanya saya tanya, gimana Bang, jadi nggak? Ya ini, gini. Jadi ada alasan-alasan teknis. Tapi mudah-mudahan alasan teknis, bukan non-teknis ya. Bukan kena angin laut jadi masuk angin ya? Iya. Kalau saya bilang udah kita bikin surat dulu 1 lembar, namanya surat pengaduan. Toh nanti kalau yang kurang-kurang lengkap kita usulkan berkas-berkas yang lain. Kita masukkan aja dulu. Kedua mas minimal pengaduan masyarakat. Oke. Ini seperti akan panjang episodenya, tapi betul kata Pak Eka, semangat untuk menuntaskannya harus dijaga ya. Jangan hanya biasanya gini kan, sangat bergantung pada viralnya ini berapa lama. Iya, ya itu. Medianya mengawalnya berapa lama. Betul. Gitu kan. Jadi memang harus endurance-nya harus tinggi, harus betul-betul sampai dibongkar.
faktor intelektualnya. Dan terakhir nih Pak YK dan juga Bang Gufron, ini bisa jadi momentum untuk bersih-bersih kalau ada keinginan, Pak. Jangan hanya karena ada kasus untuk menutupi yang lain-lain makanya bersih-bersih gitu kan. Ombudsman bagaimana mengawal lembaga-lembaga ini sebelum terjadi bahkan pencegahannya untuk jangan sampai yang model seperti ini, modus-modus praktik-praktik bersama dengan pengusaha akhirnya keluar perizinannya itu terjadi di lembaga-lembaga lainnya, Pak. Iya, selalu kan kita bilang kalau ada seperti itu oknum gitu ya, tapi kita tidak pernah melihat bahwa ini adalah persoalan sistem. Makanya Ombudsman ketika melakukan investigasi, karena Ombudsman itu adalah lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik ya, bukan pengawas pelayanan publik tapi penyelenggaraan pelayanan publik. Di situ ada kata penyelenggaraan berarti tata kelola. Ya, ada tata kelola berarti sistem. Otomatis nanti tindakan-tindakan korektif yang kami sampaikan itu adalah perbaikan sistem. Harapannya ya agar semua yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan semua aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan itu ya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya kong kali kong seperti ini masih lumrah terjadi, ya maka ini PR berat bagi penegakan hukum gitu kan. Iya. Ya, karena sebagus-bagusnya sistem Pak tergantung orang yang mengendalikan sistem itu Pak. Betul. Karena kalau cerita-cerita di lapangan tuh, oh ini di-backingi oknum dari kepolisian, ini cerita-cerita ya. Oh ini di-backingi oknum kejaksaan, oh ini di-backingi oleh oknum TNI. Nah, masyarakat kan akhirnya hal-hal seperti itu kan menjadi tidak baik juga bagi institusinya. Dan ya Ombudsman harus sekali lagi harus percaya bahwa penegakan hukum dapat ditegakkan, bahwa keadilan itu dapat diperoleh. Harus percaya, karena kalau tidak seperti itu ya kita mau berlandasan kepada apa gitu kan. Karena kan tindakan korektif kita ini harus dengan dasar asumsinya keadilan bisa ditegakkan. Oleh karena itu kita sampaikan ini perbaikan sistemnya, penegakan hukum bisa dijalankan. Artinya kita sampaikan nih ada potensi pelanggaran pidana, silahkan diusut. Nah kalau misalnya nanti diusutnya tidak tuntas, ya sudah, itu kita serahkan pada instansi-instansi yang memang berwenang terkait itu. Ombudsman hanya akan membatasi diri sebagai ya boxnya di situ. Memang banyak masyarakat mengatakan, oh kalau kayak gitu Ombudsman buat apa tidak memiliki kemampuan untuk melakukan eksekusi? Ya sudah, rubah saja undang-undangnya kan begitu. Nah undang-undangnya kan saat itu begitu. Ya sudah, akhirnya kami main di situlah. Gitu iya, ranahnya masih sebatas outputnya pun rekomendasi Pak ya. Tindakan korektif, baru nanti kalau tidak dijalankan muncul rekomendasi. Oke. Gitu. Nah rekomendasi itu artinya apa? Seluruh pimpinan Ombudsman akan menentukan itu, dan rekomendasi itu disampaikan siapa ke atasan, ya paling nanti ke presiden. Nah presiden apakah melaksanakan atau tidak, ya sudah. Kalaupun tidak dilaksanakan berarti ya di situ pelayanan publiknya buruk. Udah selesai. Oke. Gitu.